Ya, terima kasih semua teman-teman media Merdeka. Ini kita berada di lokasi acara pelatihan gelombang ketiga. Hari ini yang datang sekitar 80-an calon kepala daerah, gubernur, bupati maupun wali kota. Total semua dari gelombang pertama sampai gelombang ketiga ini sudah 200 kabupaten, kota, dan provinsi. Dan kita akan selesaikan semuanya sampai 545, mungkin masih ada 2 atau 3 gelombang lagi. Target kita pertengahan Agustus maksimal seluruh pelatihan dari gelombang pertama sampai akhir sudah selesai. Kenapa ini kita lakukan? Kita mau memenangkan pilkada sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena menurut kita mencari pemimpin yang baik itu penting bagi rakyat, mencari pemimpin yang baik itu penting bagi generasi yang akan datang, penting bagi pengelolaan anggaran dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Memang dilakukan sehingga mesin partai sudah siap ketika nanti calon diumumkan atau seperti apa sih? Ini dilakukan sehingga ketika keluar rekomendasi kita sudah siap bergerak. Jadi Cakada kita berangkat dari berbagai latar belakangnya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang akademisi, ada yang tokoh lokal, ada yang dulunya petani, ada yang dulunya kepala desa, macam-macam lah. Ini membuktikan bahwa di PDI Perjuangan semua boleh bermimpi menjadi apa saja, semua boleh bekerja untuk mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau total sampai hari ini sudah 200 calon kepala daerah. Setiap calon kepala daerah itu membentuk tim inti itu 9 orang, jadi total hampir 2.000 orang yang sudah mengikuti pelatihan kita sampai gelombang ketiga. Ini kekuatan sangat besar dan menjadi investasi partai juga. Kenapa? 90% itu diisi oleh anak-anak muda. Yang mengerti teknologi, mengerti IT, tahu bagaimana berkomunikasi pada Gen Z dan sebagainya. Jadi komplit lah kira-kira seperti itu. Artinya Bang Adian kalau tadi disebut nama Pak Andika juga, hari ini kan Pak Andika juga sudah sebagai kader PDIP, artinya Pak Andika juga sebagai salah satu calon yang dipersiapkan juga dalam pilkada. Wah, pertanyaanmu menjebak. Wah, dan saya tidak mungkin mendahului itu. Ini berarti yang datang ke sini yang sudah dapat penugasan dari? Yang sudah dapat surat tugas dari partai, yang sudah dapat surat tugas dari ketua umum. Itu. Tapi apakah Pak Andika nanti akan dapat surat tugas? Kita tunggu waktunya. Ada lagi? Pak Ciko? Lanjut. Makasih. Ada lagi? Ada pengumuman ya Bang hari ini Bang? Nanti kan Pak Sekjen akan kemari ya. Nah, lu langsung tanya sama Pak Sekjen. Itu loh. Kemudian Oi. soal isu ya. Apa itu? Ini Nasdem kemarin sudah mengusung Anies Baswedan dengan ditambahnya bersama PKS, itu berarti dia sudah mendapat tiket pencalonan. Bagus. Nah, PDI Perjuangan melihat itu juga memperhitungkan hal itu nggak untuk mencari lawan atau justru malah akan berkoalisi? Begini. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdem, mau Gerindra dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanat konstitusi sebagai partai politik toh, dan kita senang dong. Kita senang, ada Pak Anies maju, kita gembira. Itu loh. Semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan riang gembira dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Dan sejauh ini PDIP akan lebih condong ke Anies atau mencari lawan dari Anies sih? Karena Kim itu kemarin mengatakan akan sepakat mengusung satu nama dan itu siap melawan Anies. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti. Keren nggak? Keren nggak? Kalau di Jateng gimana, Bang? Di Jateng Gerindra kan sudah mendukung Lutfi. Ya. Kalau di Jateng gimana? Kan kalau Gerindra juga sudah deklar mendukung. Nggak apa-apa. Siapapun yang dicalonkan oleh pihak manapun itu tidak akan membuat kita harus kemudian tergesa-gesa, tidak. Kita sadar bahwa seorang kepala daerah itu akan bertanggung jawab terhadap seluruh anggaran yang dipercayakan oleh rakyat pada dia, bertanggung jawab terhadap seluruh kebijakan yang dia keluarkan, itu bertanggung jawab terhadap masa depan generasi di wilayah itu, bagaimana kemudian kesehatan ibu dan anak dan sebagainya. Jadi untuk mengambil keputusan siapa kepala daerah, kita harus bertimbang jauh lebih matang, lebih dalam, memeriksa track recordnya, keberpihakannya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Hari ini kan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi kan sah didukung Gerindra ya Bang? Bagus. Tanggapannya PDI gimana Bang? Tanggapan saya mengucapkan selamat untuk Pak Ahmad Lutfi karena sudah dicalonkan oleh Gerindra.
Tapi kan ini kita tahu dia kan nanti akan jadi mantan Kapolda Jawa Tengah. Itu ada kekhawatiran nggak abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan seperti pada saat pemilih sebelumnya? Ya, semua peluang abuse of power bisa saja terjadi. Tapi kalau ditanya apakah kemudian kita takut, enggak. Kita lebih takut kalau rakyat miskin, kita lebih takut kalau rakyat menderita, kita lebih takut kalau kemudian rakyat memilih pemimpin yang salah. Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan sekeras apapun, selama kebenaran berada di pihak kita. Merdeka! Merdeka! Bang Adian, udah ada rencana pertemuan dengan Kaisang belum, Bang Adian? Gue nggak ada rencana. Nggak rencana, gue menyelesaikan acara ini aja. Menegaskan berarti sebenarnya acara pengarahan ini hanya untuk acara internal atau termasuk kepala daerah dari luar partai yang diusung PDIP juga? Untuk sementara masih internal. Kita bicara dengan kader-kader partai sendiri. Jadi teman-teman nanti kalau acara sudah bisa melihat dalam acara juga boleh. Itu, tapi yang ada yang off the record ya tentunya. Begitulah. Calon gubernur ada yang di Ada. Berarti Calon gubernur ada. petakan dan nanti dilihat. Tapi yang Jawa Tengah belum kelihatan ya? Bisa jadi hadir juga, tapi nggak usah lu tusah. Janganlah. Jangan-jangan yang Andika tadi ya? Jangan. Ya. Adian napi itu bulu. Kita tidak boleh mendahului. Sudah hampir. Oke, thank you ya. Ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.